banyak pada kalian semua karena kalian semua sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Nah, jadi maksud dan tujuan kegiatan kelompok hari itu untuk membantu kita memahami dan menghadapi masalah sosial yang sering muncul di lingkungan sekolah. Ya. Nah, sebelum kita memulai ke tujuan kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa akan dipimpin oleh yang baju. Sebelum mulai kegiatan ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya, karena kita belum kenal sama masing-masing satu persatunya, kita belum kenal ya. Jadi kita kenalan dulu aja. Kalian boleh perkenalkan diri kalian. Tapi dari saya dulu ya, kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Janina Wijananti. Kalian bisa panggil saya Ibu atau bisa panggil saya Kakak. Oke, lanjut. Nama saya Desi Tasya, dipanggilnya Tasya. Halo Tasya. Oke, selanjutnya. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Dilan Sayani. Kalian bisa panggil saya Tia. Halo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra, bisa dipanggil Ica. Halo. Nama saya Zakira Rasmanani, biasa dipanggil Zakira. Halo. Nama saya Tika Fadila Nol, bisa dipanggil Fadila. Halo. Nama saya Cahidita Kartini, bisa dipanggil Caca. Halo, Caca. Nama saya Sanu Balikan, biasa dipanggil Senandung. Halo. Nama saya Batara Rupiah, bisa dipanggil Batara. Halo, baik. Nah, oke, baik, kita sekarang sudah memperkenalkan diri masing-masing ya. Kita sekarang sudah kenal dan sekarang di sini pada kegiatan hari ini aku akan sedikit menjelaskan. Jadi pada kegiatan hari ini adalah kita akan melakukan bimbingan kelompok. Yang dimana bimbingan kelompok ini aku akan menggunakan teknik sosiodrama. Nah, jadi sosiodrama itu kan pasti kalian banyak nih bertanya-tanya kayak sosiodrama itu apa sih? Iya, Bu, Bimbingan kelompok belum tahu apa tuh sih apa. ya kan? Tapi sebelumnya kalian sudah pernah melakukan bimbingan kelompok belum? Belum. Berarti kalian juga belum tahu ya yang namanya teknik sosiodrama itu seperti apa, belum tahu ya? Oke. Nah, jadi teknik sosiodrama itu seperti kegiatan yang dimana kita akan bermain peran. Nah, untuk menggambarkan masalah sosial nyata. Lalu kita akan mempelajari bersama tanpa menyalahkan siapapun. Oke. Nah, tujuan kegiatan ini itu bukan menilai aktingnya seperti apa atau bagaimana, tapi untuk membantu kalian bagaimana caranya menyadari perasaan, tekanan, dan pilihan yang sering kita hadapi sehari-hari. Ya. Nah, jadi selama kegiatan kita menggunakan asas, ya. Jadi di dalam asas ini ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan, ada asas saling menghargai, dan asas kerahasiaan. Jadi kalau asas kesukarelaan itu kita bersukarela, bersuka hati untuk menceritakan sesuatu. Nah, kalau misalnya asas keterbukaan itu ya kita jujur gitu, mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita. Terus kalau misalnya ada asas saling menghargai, jadi kita jangan ada yang ngejudge satu sama lain. Kalau misalnya teman kalian kayak di bawah kalian, udah nggak apa-apa, jangan saling ngejudge lah gitu, jangan saling menghina ya.
dan asas kerahasiaan. Jadi kalau misalnya teman kalian ada yang bercerita entah apapun itu di dalam ruangan ini, kalian jangan pernah ceritakan lagi ke orang-orang di luar sana, karena itu sudah termasuk jadi asas kerahasiaan. Oke. Jadi sekarang sebelum memulai ke tahap selanjutnya, kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Ya, jadi ice breakingnya aku mau warming up emosional. Nah, jadi yang dimana di sini cuman gampang sih ice breakingnya, cuman tarik nafas sama lepas aja. Nah, oke. Udah siap belum buat ice breaking? Sudah. Oke. Jadi ice breakingnya itu kalian tarik nafas, tapi pas lagi tarik nafas itu kalian memejamkan mata kalian, lalu kalian bayangkan beban-beban kalian, lalu kalian pas lagi menghembuskan nafasnya itu kalian hembuskan juga sama masalah-masalah kalian ya. Kita tarik nafas, lepas nafasnya 2 kali aja ya. Oke, kita mulai. Tarik nafas ya, 1, 2, 3. Sambil memejamkan mata, hembuskan perlahan-lahan beserta masalah-masalah kalian. Lalu ulangi lagi, pejamkan mata, lalu hembuskan. Sudah? Apakah kalian sudah tenang? Sudah. Ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, sekarang saya ingin kita masuk ke topik yang sering terjadi di sekolah, tapi jarang dibicarakan secara terbuka. Di sini aku mau kalian menyebutkan pengalaman pribadi kalian. Cukup gambarkan situasi umumnya saja. Dimulai dari Fadila. Saya sering bingung takut dijauhi kalau nolak. Selanjutnya, Kadang ngajak teman tanpa mikir dampaknya. selanjutnya, Ikut-ikutan. Ikut-ikutan biar nggak beda sendiri. oke. Sering nggak tega lihat takut ditekan. Satu. Sebenarnya mau nolak tapi takut dibilang so baik. Oh, gitu. Milih diam. Oke, terus selanjutnya, Cut. Sering bingung. Sering bingung menengahi teman. Melihat dari luar tapi nggak berani ikut campur. Jadi gitu ya. Nah, dari semua pendapat tadi ternyata sudah terlihat bahwa masalah utamanya itu adalah tekanan teman sebaya dan ketakutan ditolak secara sosial. Ya. Nah, jadi sekarang berdasarkan pembahasan kita tadi, yaitu masalah yang akan kita angkat adalah sosiodrama. Adalah tekanan teman sebaya yang membuat siswa sulit bersikap asertif dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Oke. Jadi apakah kalian sudah setuju masalah ini yang akan kita angkat? Setuju. Setuju ya. Ya. Nah, jadi dalam sosiodrama ini sebagian dari kalian akan menjadi pemain. Enggak sih, tapi dari kalian bakal jadi pemain semua ya di sini ya. Oke. Jadi di sini pemain itu diminta untuk memainkan peran, bukan sebagai diri sendiri, ya. Jadi kayak acting gitulah, kayak ya begitulah kayak orang-orang di main film gitu. Nah, tapi sebagai tokoh dalam situasi sosialnya sesuai teks yang ada di situ ya. Nah, di sini tuh nggak ada peran baik atau buruk. Semua peran penting karena ini perannya untuk pembelajaran kita juga, karena ini masalah sosial dan masalah soal tentang pertemanan juga ya. Jadi yang masuk lah ya ke kehidupan kita. Nah, jadi di sini aku akan membagikan peran.
Jadi perannya itu Fadila jadi siswa yang berperan, Caca jadi teman yang menekan, Zakira jadi orang yang ikut-ikutan, kalau Batari jadi teman yang peduli, Senandung jadi yang asertif, Nilam jadi orang yang netral, kalau Idris jadi guru BK nanti, Tasya nanti jadi orang tua ya. Oh boleh. Nah, kamu belum tahu ya tadi kamu jadi apa. Oke, kita ulang ya. Jadi Fadila tadi jadi siswa yang tertekan, Caca jadi teman yang menekan, Zakira jadi orang yang ikut-ikutan, Batari jadi teman yang peduli, Nandung jadi yang asertif, Nilam jadi orang yang netral, Ijut jadi guru BK, Tasya jadi orang tua. Oke. Baik Ibu. Iya, Siap, Ibu. Iya. Nah, jadi cerita garis besarnya itu ceritanya tentang sekelompok siswa yang menghadapi ajakan membolos. Nah, salah satu tokoh itu merasa seperti tertekan dan takut menolak ya. Nah, jadi kalian juga perhatikan bagaimana konflik muncul, bagaimana tekanan dirasakan, dan bagaimana keputusan akhirnya nanti diambil. Sampai sini apakah ada pertanyaan lagi atau perannya ada yang belum paham sama perannya masing-masing? Paham Ibu. Paham, Bu. Nah, sekarang sudah paham ya perannya masing-masing. Jadi ingat di sini kita fokus pada perasaan dan situasi, bukan menghafal teksnya. Jadi kita harus memakai perasaan juga, terus ya pokoknya memakai situasinya seperti apa nanti ya. Nah, siap dulu. Kalian sudah siap? Siap. Jika kalian sudah siap, sekarang mari kita memulai sesi dramanya. Oke. Ini kita kayak berdua gini. Nanti aku editin Oh maksudnya. iya. Perkenalan kayak Batari sebagai ini, pengalaman kayak Batari sama Batari. Nanti dibagi seperti namanya berdua. Oke. Nanti kita lakuin aja di opening. Ya. Kita mulai ya. Jam istirahat hampir berakhir. Beberapa siswa masih berkumpul di belakang kelas. Bel masuk sebentar lagi berbunyi, tetapi pembicaraan mereka justru mengarah pada sebuah keputusan yang beresiko. Adegan yang pertama ini ajakan membolos. Langsung udah, Kak. Ya, langsung aja. Pelajaran terakhir kan sama guru yang galak itu, ngapain masuk? Mending kita keluar aja. Iya, setuju. Sekali-sekali lah. Capek juga tiap hari belajar. Tapi kalau ketahuan gimana? Ah, santai aja. Kita kan bareng-bareng. Masa kamu doang yang takut? Oke. Adegan selanjutnya tekanan mulai terasa. Langsung aja ya. Aku bukannya takut, cuma mikir dampaknya. Kamu kebanyakan mikir, nikmatin hidup dikit lah. Aku sih ikut aja, tapi ada resikonya apa ya? Kalau mau aman, jangan gabung. Tapi jangan nyesel kalau jadi beda sendiri. Oke. Adegan selanjutnya yaitu suara yang berbeda. Oke, langsung. Fadila, kan kamu tahu sendiri. Tujuan kamu sekolah buat apa? Jangan gara-gara tekanan kamu melakukan hal yang kamu suka. Oke, lanjut. Menurutku nolak itu bukan berarti nggak setia kawan, justru itu jujur sama diri sendiri. Kalian ribet banget, cuma bolos doang. Oke, selanjutnya ke adegan selanjutnya yaitu konflik memuncak. Oke. Aku takut kalau aku nolak, kalian gak mau temenan lagi. Kalau cuma gara-gara gitu aja, berarti kamu nggak solid. Aku bingung, aku kejebak di tengah. Oke, adegan yang selanjutnya guru BK masuk. Duduk situ.
Iya, di depan sana. Kalian belum masuk kelas. Oh, Ya. ya, jadi guru. Iya, iya. Di sini. Tapi guru BK-nya nggak duduk berdiri ya? Kan di sini nggak ada si Andi, gue yang jadi Iya, iya, udah. ketua kelas. Kamu berdiri aja. Ketua kelasnya iya Andi aja, ceritanya Andi aja ketua kelas. Ayo ulang dari mana? Dari masuk aja deh dari sini. Kan dia kan nggak sengaja lewat nih si guru BK, denger aja lagi guru BK ya. Udah, ayo. Masuk nih. Iya. Kalian belum masuk kelas. Iya Bu, ini kami lagi beda pendapat nih Bu. Beda pendapat itu wajar, Fadila. Kamu kelihatan tidak nyaman, mau cerita? Saya merasa ditekan dulu. Takut nolak teman, tapi juga takut melanggar aturan. Oke. Adegan selanjutnya itu proses penyadaran. Menolak itu bukan berarti memusuhi. Coba pikirkan apakah teman yang baik membuat kita takut atau membuat kita berkembang. Dan lanjut. Aku juga pernah nolak. Awalnya gak enak, tapi ternyata tetap bisa berteman. Iya, nggak semua ajakan harus diikutin kok. Mungkin aku terlalu maksa. Oke, adegan selanjutnya itu nilai dari keluarga. Orang tua. Enggak, kamu jadi orang tua. Anaknya siapa tadi yang jadi Rani nani? mana Rani? Aku lagi. Oh ini, Fadila ya. Kamu sendiri. Iya pindah tempat lo. Nah, sambil diusap-usap nanti nak. Teman yang baik tidak akan maksa. Namanya emak lu. Rani. Aduh, Nandung. Udah belum? Dah, ya, langsung mulai. Mulai nih. Ya. Nah, teman yang baik tidak akan memaksa kamu melakukan hal yang salah. Kadang memilih benar memang terasa sepi, tapi itu melatih keberanianmu. Oke, adegan selanjutnya itu keputusan. Ya balik lagi lah, duduk ke sana. Iya, jadi sambil balik lagi nggak apa-apa. Sampai di sini. Astagfirullahaladzim. Kelihatan dekat. Ada yang tapi susah. Kamu duduk aja. Kan guru BK belum masih berdiri. Masih di adegan 10 ntar penutup. Iya, maksudnya duduk dulu aja. Kan lagi Kan ayo. ini, lagi kan ini tuh. Dan nih. Nah, adegan selanjutnya itu keputusan tokoh. Ayo. Aku memilih masuk kelas. Aku tetap mau berteman, tapi aku nggak mau melanggar aturan. Aku ikut kamu. Aku juga. Aku pikir itu keputusan yang tepat. Ya udah, aku ikut masuk juga. Nah, adegan yang ke-10 adalah adegan penutup. Keputusan yang baik bukan yang paling murah, tapi yang paling bertanggung. Mudah sayang. Mudah. Murah banget. Keputusan yang baik bukan yang paling mudah, tapi yang paling bertanggung jawab. Oke, boleh silakan duduk lagi. Coba. Dan aplikasikan masing-masing kayak begini sih kesan-kesannya. Oke, karena sekarang kita sudah di akhir, Ibu mau kalian memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari tadi tentang sosiodrama tadi. Boleh dari siapa yang mau? Saya Bu. Ya. Dari kejadian tadi, saya menyimpulkan bahwa setiap tindakan harus berpikir panjang. Ya, siapa lagi yang mau? Saya Bu. Oke, boleh. Saya jadi paham bahwa mengajak bolos tidak baik dampaknya. Ya, betul sekali ya. Kita sudah ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri semuanya, kita tutup dengan menyanyikan sebuah lagu. Kalian maunya lagunya mau apa? Ya.
hafal? Hafal. Jadi coba gimana? Ya, kita mulai 1, 2, 3. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Jadi, terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya, yang sudah bersedia meluangkan segala sesuatunya lah untuk datang ke sini. Tuh. Ya, cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.